wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak anggrek semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga tetap semangat belajarnya, khususnya untuk belajar IPA bersama Ibu. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas tentang gangguan sistem gerak manusia. Oke ya, sekarang Ibu ingatkan kembali bahwa pada minggu lalu kalian telah membahas tentang tulang, kemudian sendi, dan juga otot. Nah, dari masing-masing tersebut akan mengalami yang namanya gangguan atau penyakit ataupun kelainan. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak videonya sampai akhir ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama itu ada gambar jari-jari yang melengkung. Kemudian ada posisi tulang belakang yang melengkung. Nah, ini yang untuk anak bayi adalah bentuk kaki. Ada yang bentuknya X dan bentuknya O. Kemudian, nah ini adalah orang tua. Nah, dari keempat gambar ini, bisakah kalian berpikir secara luas kenapa hal ini bisa terjadi, kemudian akibatnya karena apa, penyebabnya itu karena apa, dan dia sakit itu karena apa, ya? Nah, nanti pada proses pembelajaran ini kita akan membahas itu semua dan silahkan saksikan video dan pahami pembahasan dari Ibu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan gangguan dan kelainan sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan upaya menjaga sistem gerak pada manusia. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia itu meliputi yang pertama riketsia. Jadi riketsia itu adalah terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu proses penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Nah, untuk riketsia ini biasanya dialami oleh anak balita 6-18 bulan. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Nah, untuk riketsia ini biasanya ditandai dengan bentuk kaki. Nah, kakinya yang berbentuk X itu berarti dia mengidap kelainan atau gangguan riketsia yang namanya untuk yang bentuknya kaki X maupun kaki O. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena tulang itu tidak tumbuh secara wajar ya, karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium serta fosfor. Nah, ini dia, kelainan akibat riketsia tidak dapat disembuhkan ya, sehingga lebih diutamakan pencegahan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, mencegahnya itu dengan mengkonsumsi berbagai makanan yang mengandung banyak sekali kalsium, vitamin D, fosfor. Nah, untuk makanan-makanan ini bisa kalian peroleh dari kuning telur, kemudian susu, dan juga minyak ikan. Serta yang satu lagi cara mencegahnya dengan berjemur di bawah sinar matahari, yaitu pada pagi hari sebelum pukul 9.00. Nah, kalian untuk menambah vitamin D-nya bisa berjemur pada pagi hari. Jadi, kalau pada pagi hari itu jangan takut untuk berjemur, jangan takut untuk terkena sinar matahari, justru itu baik untuk kesehatan tulang dan tubuh kita. Gangguan yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis itu nama lainnya adalah pengeroposan tulang. Nah, untuk penyakit ini biasanya dialami
oleh orang tua atau orang yang telah lanjut usia. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ini karena dia kekurangan kalsium. Nah, kalau di usia orang lanjut itu ya, di usianya orang tua itu lebih banyak dia lebih sedikit menghasilkan hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Untuk yang tulangnya itu dia berlubang lebih besar, nah itu berarti dia mengalami kelainan osteoporosis atau penyakit kropos tulang. Nah, sedangkan yang normal itu yang ada di gambar sebelah kanan ya, masih dia putih utuh, tidak ada, dan lubang-lubangnya pun kecil-kecil. Nah, itu bisa kalian bedakan yang mana tulang kropos dan tulang yang normal. Oke, yang lanjutnya adalah artritis. Artritis ini bisa disebut dengan nama lainnya yaitu penyakit sendi. Ya, jadi dia di bagian-bagian sendi itu sakit, linu, bisa juga dia tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, kemudian artritis ini biasanya itu disebut dengan rematik atau asam urat. Biasanya kalau orang-orang sudah tua itu ya sering menyebut, ini kakiku asam urat, ini kakiku rematik, susah digerakkan, susah berjalan, kalau digerakkan sakit. Nah, itu namanya penyakit artritis. Kenapa dia punya penyakit artritis? Nah, karena metabolisme asam urat itu terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit pada sendi. Biasanya dialami oleh lutut dan jari-jari tangan dan kaki. Kemudian hal ini pun bisa disebabkan karena terjadinya penumpukan kapur di antara dua tulang ya. Di dalam sendi itu terjadi penumpukan kapur yang tidak berguna bagi sendi. Nah, sehingga sendi-sendi itu susah untuk digerakkan dan kaku. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Mencegahnya dengan mengkonsumsi berbagai makanan yang bergizi ya. Sudah Ibu sebutkan tadi, kalau untuk tulang itu bisa sayur mayur, dan lebih banyak itu dari susu, dari kuning telur ya. Saya lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah fruktura. Fruktura itu bahasa lainnya patah tulang, tulang patah. Nah, kenapa tulang itu bisa patah? Nah, karena tulang itu sebenarnya dia bersifat lentur dan juga ada yang kuat strukturnya. Jadi ketika dia terbentur atau kena tekanan yang keras dan atau misalnya kecelakaan ya, saling berbenturan, nah itu bisa menyebabkan tulang itu patah atau dia disebut dengan fruktura. Oke, ini bisa kalian lihat. Ini yang sebelah kiri itu tulang kakinya, tulang keringnya itu masih utuh, normal ya. Nah, yang sebelah kanan itu dia tulangnya fruktura, terjadi fruktura atau patah. Bisa kalian lihat di situ ada sedikit potongannya ya yang berwarna merah. Nah, untuk menyembuhkannya itu biasanya kalau yang anak-anak itu dia lebih cepat untuk bisa kembali semula tulangnya dibandingkan dengan orang tua. Karena kenapa kok bisa lebih cepat sembuh ketika dia patah tulang? Karena kalau anak-anak itu masih dalam proses pertumbuhan dan dia masih memiliki kalsium serta vitamin D yang banyak dibandingkan dengan orang tua, sehingga kalau misalkan ada anak-anak tangannya patah, kakinya patah, itu bisa lebih cepat sembuh dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Nah, proses
Untuk penyembuhannya itu biasanya kita sebut dengan dipakai gips ya, disambung dengan gips. Nah, ini adalah prosesnya, bisa kalian lihat. Selanjutnya adalah lepas sendi. Lepas sendi ini disebut dengan ligamen putus atau sobek. Jadi sendinya itu dia lepas dari tempatnya. Misalkan sendi ini kita misalkan ya, dia itu punya tempurung ya, dia berada di tempatnya. Nah, ketika dia mengalami lepas sendi, maka dia geser dari posisinya. Nah, kalau sudah geser berarti ya tidak bisa digerakkan dan sama sekali. Oke, sekarang kelainan dari kebiasaan duduk yang salah. Jadi kita itu kalau duduk yang salah pun bisa berakibat fatal buat tubuh kita, buat rangka kita. Bisa kalian lihatlah ini posisi dari orang yang digambar, mulai dari posisi normal, skoliosis, kemudian lordosis dan kifosis. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Kalau dia skoliosis itu tulang belakangnya bengkok ya, ke samping bengkoknya. Kalau lordosis itu dia tulang belakangnya itu ke belakang, dia menghadap ke belakang, dan kifosis itu dia ke depan. Untuk menjaga kesehatan sistem gerak manusia itu bisa kita jaga dengan cara 5 ini: meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan, berjemur pada sinar matahari pagi, memerhatikan asupan vitamin D, memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, menghindari kebiasaan sikap buruk yang salah. Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.